Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan ya, Mbak. Amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Amin. Semoga dipermudah segala urusan sampean ya, Mbak. Amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus. Ini dua kasus sekaligus, Mbak. Banget. Iki ceritanya ada anak baru bekerja sekitaran 1 minggu di majikan di daerah Laci kok sana. Mbak iki curhat kalau dia iki tidak mendapatkan makanan yang layak dari majikannya. Dan ketika tidak mendapatkan makanan yang layak dari majikan, Mbak iki memiliki efek masur-masur alias mencret kan kawan. Mbak iki selalu diberi makanan-makanan yang sudah tidak layak dimakan, roti jamuran, kemudian makan makanan yang setahun kui sudah kadar luasa itu diberikan kepada Mbak E, karena setiap hari mendapatkan makanan yang enggak layak sehingga Mbak E iki mencret kan kawan perute. Jadi perute menolak makanan-makanan yang sudah kadar luasa ini. Nah, dari kasus ini kita belajar banyak juga kan kawan kita, adik-adik kita yang baru bekerja di negara Hong Kong, kui tidak mendapatkan makanan yang layak. Rata-rata kui mbah-mbah, tapi ada juga suce-suce yang memang dengan sengaja memberikan makanan yang tidak layak, daripada mubazir dibuang akhirnya diberikan kepada cecenya, sehingga cecenya kui mencret. Tapi ada yang tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, jadi kan kawan hati-hati kalau kan kawan mendapatkan makanan yang tidak layak, khususnya bagi yang baru bekerja di negara Hong Kong. Jadi silakan cek dulu roti Anda kui jamuran apa enggak. Kemudian di situ kalau Anda dikasih makanan yang bungkus atau makanan yang ada tinnya, kui dilihat dulu di situ kan pasti ada expired. Kalau ada silakan di benar-benar teliti, lek seandainya kadar luasa mending dibuang dan jangan mau. Jadi kalau sampean kui sering menerima makanan-makanan yang sudah berbasi, bekas-bekas mereka, maka sampean ke depannya bakal dikasih makanan yang basi-basi. Jadi kalau sudah mencret lain kali ditolak. Kalau Anda belum memakannya, tolak. Karena kalau Anda sudah menolak, jadi lain kali majikan akan menghargai sampean, memberikan makanan yang layak pada sampean. Kalau menolak itu kemudian sampean di interminate, sampean bisa menulis ke imigrasi alasan di interminate karena majikan Anda memberikan makanan yang berjamur, kemudian Anda menolak sehingga terjadilah pemutusan kontrak kerja secara interminate. Kasus yang kedua, ono viti sing aku baca neng gene Facebook. Aku tidak tahu sumber berita utamanya dari siapa, tapi viti iki menarik mbak untuk saya bahas. Silakan kalau mbak-mbak tahu iki sumber utama dari kasus C dari mana sih, silakan komen. Jadi iki kasusnya gini mbak, ada seorang PRT Indo yang kerja di negara Hong Kong iki memiliki hutang sebesar 117.000 dolar Hong Kong. Kalau dirupiahkan kuwi sebesar 230 juta mbak. Bayangkan dia punya utang 230 juta. Iya, kalau yang memakai Mbak E sendiri untuk foya-foya dia sendiri, untuk diberi ke keluarga dia sendiri, itu nggak masalah. Mungkin Mbak E yang memakai uang tersebut iki masih ada legowo. Tapi bagaimana uang sebesar itu Mbak E tidak menggunakan untuk dia pribadi, untuk keluarga dia? Bagaimana mbak ceritanya? Tentu sangat nyesek sekali ya kalau terjadi pada kita atau pada Mbak E. Punya hutang sebesar itu
117.000 dolar Hong Kong. Hutangnya nggak hanya di bank tapi juga di rentenir, tetapi itu semuanya yang hutang adalah teman dia dengan menggunakan data-data Mbak E ini. Dan tidak hanya utang di bank saja, ke rentenir juga, tapi ini juga kredit HP Mbak ke rentenir. Jadi Mbak E ini juga kena tipu temennya Mbak. Dan saking banyaknya uang yang mereka tipu, Mbak Eki jual sawah dia Mbak. Tapi jual sawah itu juga tidak bisa mencukupi hutang teman-temannya dia yang menggunakan data Mbak E tadi. Dan dari pelajaran ini kita bisa mengambil hikmah. Pertama, jangan pernah percaya dengan siapapun itu mengenai peminjaman data-data Anda. Takutnya jika sampai sudah memberikan dokumen Anda, mereka menggunakan untuk ini pinjam bank, pinjam ke rentenir. Jangan percaya nggih Mbak. Kemudian hindari orang-orang yang sejak awal kui sudah terlibat masalah uang. Orang-orang yang selalu, aduh bos, aku nggak punya duit ya, piye toh Mbak, aku kok nggak punya duit, utangku kok banyak Mbak, ya Allah bankku ini juga belum dibayar, bank ini juga belum dibayar. Hindari orang seperti itu. Karena lambat laun sampean pasti bakal keseret. Jika orang yang Anda kenal kui hutang melebihi dari gaji dia, tapi kalau masih bisa mengontrol itu mending. Contoh, gajinya 4.000 ribuan, kemudian hutang bank cuma 3.000, itu mending Mbak. Tapi kalau dianya itu gajinya 4.000, 5.000, hutang bank kui sampai 8.000, ada 3 tempat. Kalau sudah seperti itu, hindarilah berteman dengan orang-orang seperti itu. Besar pasak daripada tiang, hindari Mbak. Karena aku kok pasti sampean ikut-ikutan, sampean pasti tersangkut masalah. Tiba-tiba sampean memakan makanan dari dia, tiba-tiba sampean lulut sama dia, diajak ke bank manut, kemudian dipinjami dokumen manut. Jadi sekali lagi hindari teman-teman yang model hutang-hutang yang tidak bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Mending gak usah berteman Mbak. Buat Mbak E yang apabila saat ini berjuang untuk membayar hutang, semoga hutangnya cepat lunas dan semangat. Intinya kalau sampean gak bersalah, pasti ada jalan keluar. Pokoknya tetap nyaur utang. Dan intinya pokoknya tetap berjuang, jangan menyerah, apalagi sampai nekat melakukan hal-hal yang konyol. Karena kalau sampai nekat melakukan hal-hal yang konyol, kasihan keluarga sampai di kampung halaman. Dan untuk mereka yang memiliki hutang dan sauran Mbak, amal sampean sholat jengking saman sholat dikiran ini nggak digunane, karena amal sampean diberikan ke mereka yang menghutang Anda. Jadi intinya sampean yang apabila saat ini memiliki masalah terus berjuang. Dengan adanya pembahasan ini bermanfaat nggih. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.